Allah sampaikan bahwa manusia itu dijadikan dari saripati tanah. Nih kejadian manusia, Bu, ya. Agar menjadi ilmu ibu-ibu semua, agar tidak menimbulkan rasa sombong saya orang hebat. Tidak ada yang hebat manusia itu. Semuanya bahannya sama. Bahan ibu sama bahan ayam masih mahal dan berharga bahan ayam. Percaya nggak, Bu? Lah iya, coba ibu bawa bahan ayam, apa namanya? Telur, bawa 1 kantong plastik telur ke pasar Bandar Gebang. Bu, telur Bu masih angetan, dipegang, oh iya masih anget. Kok banyak-banyak, ayamnya ada 10, 1 kantong preset. Berapa 1 butirnya? Karena di ayam kampung 3.000, laku nggak, Bu? Laku, Bu. Tapi coba ibu bawa bahan manusia, ibu mau nggak bahan orang? Masih anget baru keluar, dipegang, oh iya masih anget. Banyak amat, Bu, banyak, sehari sampai 5 kali. Kira-kira laku nggak, Bu? Laku. Makanya apa yang perlu kita banggakan, apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini? Bahan kita saja tidak ada harganya. Ibu bisa ada harganya karena ibu mempunyai pengetahuan, diberikan keimanan dan ketakwaan. Ada ruhnya, kalau sudah mati mah ditinggalin atuh. Iya kan? Kamakola Al-Mukarram Roma Irama, badan unta berharga, sesaat ditinggal nyawa. Berharga nggak, Bu? Bakal giliran lakinya mati mau buru-buru nemenin. Nyari lagi ya, Bu, udah niat tuh. Ya. Jadi manusia ciptaan oleh Allah itu adalah dari saripati tanah, yang bentuk air itu saripati tanah. Apa saripati tanah? Apa-apa yang ibu makan pasti asalnya dari tanah. Di sini ada makanan apa tadi? Ada rujak tuh, macam-macam isinya. Ya, ada nanas, ada jambu, ada segala. Itu dari mana, Bu? Dari tanah, ditanam, tumbuhnya ke atas tanah, buahnya kita makan dari saripati tanah. Padi, beras dari tanah. Ustaz, saya emang nggak makan buah-buahan, nggak makan dari tanaman, saya makan daging kambing. Kambing makannya apa, Bu? Rumput dari mana? Berarti apa yang kita makan semua dari saripati tanah. Kemudian masuk diproses oleh tubuh, ibu reproduksi dengan bapak-bapak. Ketika sperma dikeluarkan sebelum masuk ke rahim seorang ibu, maka akan dibagi 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, coba dibagi 3. Karena apa, Bu? Manusia itu ada 4 jenis manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 jenis, Ustaz, bukannya 2, laki-laki perempuan. Itu jenis kelaminnya. Keadaannya ada 4. Pertama, ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah, tanpa, ada nggak, Bu? Ada. Yang kedua, Allah ciptakan manusia ada ayah, tidak ada ibu. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia ada ibu, nggak ada ayah. Ada nggak di sini kira-kira? Ada di sini, Bu. Ada Anda lahiran, perempuan hamil tapi nggak ada bapak. Ada nggak? Nggak ada, bapaknya belum pulang, bener, Bu. Itu makanya bukan bapaknya, itu bapaknya orang. Yang punya bapaknya orang betul. Maksud bapaknya embe, ya. Ada yang dilahirkan tak ada ibu tanpa ayah. Ada yang dilahirkan, kita semua ini yang ada dilahirkan ada ibu, ada ayah. Pertama, siapa yang tanpa ibu, tanpa ayah? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam sendiri, Bu. Oh, ya. Yang kedua, ada ayah tanpa ibu. Siapa? Siti Hawa. Nah, Siti Hawa kan gak ada ibunya. Diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi, berarti nggak ada ibunya. Bukan berarti laki-laki bisa hamil, bukan. Ini kodrat iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada ibu, tidak ada bapak. Bukan orang sini, tapi kalau orang sini pasti ada bapaknya, walaupun nggak kelihatan bapaknya. Ya. Kalau dulu zamannya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu tanpa adanya seorang ayah. Siti yang melahirkan Siti
Maryam itu adalah wanita yang suci, jangankan tersentuh laki-laki. Setan WA-an, Facebookan, TikTokan sama laki-laki juga enggak, Bu. Karena enggak ada HP, ya. Tapi Allah berikan anugerah bisa hamil dengan seketika. Tidak begitu lama jangka waktunya, lahirlah seorang nabi, yakni Nabi Isa alaihi tanpa ada bapak. Nah, kita yang sekarang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses adanya ibu dan bapak, alhamdulillah komplit. Nah, ketika bapak dan ibu mulai produksi akan jadi diri kita ini, begitu sperma keluar, ini akan dibagi 3 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap oleh malaikat, Bu. Merasa enggak, Bu, waktu pas sebelum dimasukin sperma itu ke ibu kemudian ditangkap dulu sama malaikat? Enggak ngerasa. Kenapa? Ya saking enaknya kan? Iya kali. Ya, ditangkap oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3. Sepertiga dinaikkan ke langit, sepertiga diturunkan ke bumi, sepertiga baru dimasukkan ke rahim ibu-ibu yang nantinya akan menjadi janin. Sepertiga dinaikkan ke langit, nanti setelah hari kiamat akan Allah turunkan. Makanya nanti setelah hari kiamat dunia dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya rata. Dunia ini terdiri dari 75%-nya air. Jadi kebanyakan airnya Bu ketimbang tanahnya bumi ini. Maka setelah hancur semua bumi ini nanti kayak adonan huluk, adonan kue. Gimana tuh adonan kue? Encer enggak, terus leket enggak. Jadi cemek-cemek bahasa saya. Ya, cemek-cemek kayak gitu, ya. Kemudian setelah bumi rata seperti itu kayak adonan kue, turun hujan dari langit, lamanya 40 hari 40 malam. Airnya bukan warna bening tapi warna putih. Seperti sperma. Hujan 40 hari 40 malam menyirami bumi yang sudah seperti adonan kue. Ya, setelah 40 hari 40 malam hujan, maka yang ada di dalam bumi yang meninggal dari tahun 1 sampai dengan hari itu kiamat kurang 1 menit, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tumbuhan toge. Keluar satu persatu, keluarnya macam-macam, Bu. Ada orang yang keluar tanpa kaki, tanpa tangan, hanya ada kepala dan badannya saja. Ini gambaran adalah orang ketika di dunianya mempunyai banyak harta, mempunyai kemampuan sehat jasmani dan rohani, punya harta, tidak mau untuk sodako, dirinya sehat, tangannya sempurna, kakinya lengkap, tidak mau datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke musola. Maka matinya di akhirat nanti setelah kiamat itu dibangunkan oleh Allah dengan bentuk tanpa kaki dan tanpa tangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ibu nih kalau masih kuat ngaji-ngaji, Bu, jangan nunggu diaji. Namanya apa itu, Bu? Mati ya. Ibu masih kuat sholat, Bu, jangan nunggu di sholat. Kalau disolatin apa itu? Mati lagi. Makanya sebelum mati, masih hidup, ikut pengajian, ikut majelis taklim, dipimpin oleh Ibu Ustazah Rosi. Ya, ikut. Ada lagi yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hujan 40 hari 40 malam itu, ya, tanpa kepala. Tangannya sempurna lengkap kanan kiri ada, kakinya lengkap kanan kiri ada, berjalan dengan gagahnya, tapi kepalanya tidak ada. Siapa dia? Dia adalah seorang pemimpin yang tidak adil. Ibu pemimpin bukan, Bu? Pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Ya, kita semua adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin diri kita sendiri. Apalagi laki-laki pemimpin keluarga. Ibu minimal pimpin diri sendiri. Diri ibu mau dibawa kemana? Dalam keadaan sehat maukah bersyukur kepada Allah? Ya, dalam keadaan kuat maukah ibu ibadah kepada Allah? Kalau ibu tidak mau ibadah berarti kepemimpinan ibu kalah dengan nafsu, bujuk rayu setan. Maka dibangkitkan di hari kiamat setelah ada hujan 40 hari 40 malam dalam keadaan tidak berkepala. Nauzubillah summa nauzubillah. Enggak bisa dikenal, Bu. Yang dikenal itu dalam diri kita itu adalah kepala.
ditunjukkan setelah hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak ada kepalanya berarti itu pemimpin yang tidak bisa mengatur dirinya. Ada lagi Bu yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna, lengkap semua. Ya, matanya, badannya, tangannya lengkap semua seperti waktu hidup. Ya, tapi baunya anjir dan orangnya maluan, nunduk aja jalannya. Ini gambaran orang yang berbuat maksiat kepada Allah tidak malu, berbuat maksiat kepada manusia malu. Contohnya ada puasa terawih matrawih, tapi begitu keluar dari rumah ada warung-warteg buka, masuk ke warteg makan. Udah gitu kan warungnya kan ditutup. Itu tujuannya apa? Biar nggak malu kelihatan tapi sama Allah nggak malu. Atau dosa yang lainnya lah. Ya, buka HP ada suami ngumpet-ngumpet alasannya Pak mau ke toilet dulu bawa HP. Ngechat sesuatu. Berarti ketahuan suami mau malu, sama Allah nggak malu, dibangkitkan ketahuan perasaan kayaknya. Pengalaman pribadi. Malu sama orang, tidak malu sama Allah, dibangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan sempurna, tetapi baunya anyir, kepalanya nunduk, malu. Maka ini orang yang malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu air yang sebagiannya di tanah bagaimana? Ini yang akan menemani diri kita mulai dari lahir sampai mati di alam kubur. Makanya orang Jawa bilang namanya adi-ari-ari, sedulur papat kalimat pancer. Nah itu ya. Nah maka di saat 4 bulan kita berdoa kepada Allah dengan banyak doa agar diberikan diri yang sempurna, keadaan yang baik secara zahir dan batinnya, mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan dalam kandungan, maka Allah akan berikan ketentuan untuk si janin atau rahimnya. Pertama adalah min rizkinya, ya, min ajalihi, dan kematiannya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahiyun sa'idun, keuntungan, keberkahan, bangkrut dan suksesnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kandungan usia 4 bulan. Ketika 7 bulan kita doakan agar diberikan kekuatan. Maka saya dijajarkan khususnya untuk Mas Rizky. Ya, ini pengalaman pribadi saya yang sudah saya lakukan. Saya anak baru 2. Ya, kedua anak itu yang dilahirkan oleh istri saya. Iya. Ya. Ada amalan yang diajarkan oleh guru saya, ya, oleh kiai saya, kalau pengen istri melahirkan dengan lancar, selamat, tidak ada halangan apa, baca namanya sholawat Maryam. Apa Bu ya sholawat Maryam ya? Anak waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayuhal maulud fi qudratil ilaihil ma'bud. Dibaca Mas Rizky sholawat Maryam. Ya. Dibaca Mas Rizky ketika istri mau tidur. Harusnya mulai dari 4 bulan tadi. Sambil dilus-lus pusernya terus sampai tidur. Dilus-lus pusernya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, bawah ke atas ke bawah, bawah. Kalau udah sampai bawah jangan dibawa ke atas lagi. Ya, atas bawah atas, sambil dibaca sholawat Maryam, Hanat waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayuhal maulud bi qudratil ilahi. Alhamdulillah, istri saya melahirkan anak 2 itu gak susah. Semuanya lahiran di rumah, bidannya datang ke rumah. Dan dua-duanya anak saya dilahirkan oleh istri saya itu gak pernah ngerasain sakit. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tersebut ya. Saya gak ngerasain sakit, gak ngerasain perih. Alhamdulillah, tenang aja. Iya, bener kan? Saya tanya, ini kapok nggak punya anak? Enggak. Tuh, berarti nggak sakit. Artinya apa Bu? Istri saya alhamdulillah diberikan kekuatan.